Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat berdiri dan menaikkan pujian pembuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, meskipun kita secara online, mari kita teguhkan ibadah kita secara online. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nas pembimbing untuk kita di minggu ini terambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan darinya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun kepada Tuhan akan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dan kami menyadari segala kelemahan kami, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau telah menebus kami dari kawanan domba yang tersesat. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah untuk kita di minggu hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasal 15 ayat 5-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Dunia menawarkan kesenangan, kecaman yang diterima. Bila ku ikut Yesus Tuhan, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di minggu ini masih bisa beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan, serta sebentar kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus sebagai lambang pengorbanan Kristus di dalam kehidupan setiap orang-orang berdosa, saya dan termasuk Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita bisa melaksanakan perjamuan kudus secara online Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Sorgawi, kami bersyukur di tengah-tengah situasi saat ini kami masih diizinkan oleh Tuhan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati ibadah ini, bahkan perenungan firman Tuhan sebentar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman itu tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Puji Tuhan Bapak Ibu, berbahagialah kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema minggu ini adalah tertib dalam mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen selain baptisan atau sidi yang ada di gereja kita dan yang diatur oleh Sinode Gereja Kristus untuk kita cermati dan kita ikutin di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seharusnya perjamuan kudus ini kalau di Pangkalan itu kalau pertengahan tahun setiap minggu pertama. Namun oleh karena sesuatu hal, karena situasi pandemi, kita undur dan kita akhirnya mengadakan perjamuan kudus secara online Bapak Ibu. Majelis sudah menggumulin, ternyata tidak bisa ibadah di gereja oleh karena situasi makin sulit. Makanya kita berinisiatif majelis untuk tetap mengadakan perjamuan kudus secara serentak, baik di pos-pos namun secara online. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita tetap ada dalam semangat yang sama meskipun situasinya sulit. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, suatu minggu pagi Dave Brennan merasa jengkel dengan istrinya. Sementara Dave pergi ke gereja bersama-sama anak-anak. Nah, sedangkan istrinya bertugas di panti Wreda, tempat ia bekerja. Nah, Bapak Ibu, saat roti dan anggur perjamuan dibagikan, Dave Brennan merasa sadar bahwa dia harus minta maaf kepada istrinya. Sikap buruk dia telah melukai hati istrinya, sekaligus mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Maka seusai kebaktian, Dave mampir ke tempat kerja istrinya dan berusaha meminta maaf kepada istrinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah saat yang hikmat untuk mengintrospeksi diri di hadapan Allah, serta mengingatkan tanggung jawab kita untuk memeriksa sikap hati kita. Perjamuan kudus juga membantu kita untuk mengusahakan hidup kita kudus, baik itu juga di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, perlu kita pahami bahwa jemaat Korintus, teks yang kita baca yang tadi Bapak Ibu, ada beberapa ayat yang saya bacakan. Salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus dan sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan menganugerahkan berbagai macam karunia kepadanya. Ya, banyak sekali karunia kalau kita baca dari 1 Korintus pasal yang pertama seterusnya, kita akan mendapatkan betapa luar biasa karunia-karunia yang dijabarkan oleh Paulus. Ya, namun dikasih oleh Tuhan. Namun di sisi lain, selain karunia diberkati oleh Tuhan, di sisi lain ternyata jemaat Korintus justru merupakan jemaat yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan di hati Paulus. Mengapa Bapak Ibu? Karena jemaat ini sedang terjangkit oleh virus perpecahan. Ya, perpecahan. Bapak, salah satu perpecahannya ada beberapa perpecahan. Ada pengkultusan, ada golongan-golongan, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, dan yang lain. Nah, yang kita baca ini, yang saat ini kita baca Bapak Ibu, ternyata didapati salah satu penyebab perpecahannya di gereja Korintus adalah diskriminasi sosial di jemaat, di mana jemaat yang strata sosialnya lebih tinggi tetap mempertahankan eksklusivisme mereka, eksklusif, menjadi jemaat yang eksklusif, yang elit, ya dalam bahasa sekarang itu elit, tidak mau bergaul dengan yang stratanya itu rendah, strata sosialnya mungkin di bawah oleh mereka. Nah, ini dikasih oleh Tuhan. Dari teks ini kita melihat bahwa perpecahan yang disebabkan karena diskriminasi sosial justru terjadi pada saat jemaat Korintus berkumpul bersama untuk makan perjamuan. Nah, di ayat yang ke-18 Bapak Ibu, Paulus mengatakan demikian, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat,
ada perpecahan di antara kamu. Jemaat kekasih Tuhan telah menjadi kebiasaan gereja saat itu atau tradisi di gereja saat itu, di gereja Korintus, bahwa setiap kali mereka mengadakan perjamuan kudus selalu diawali dengan perjamuan makan atau perjamuan kasih atau perjamuan kasih. Nah, dalam perjamuan kasih ini biasanya masing-masing orang membawa makanannya untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu kalau di gereja kita sebelum pandemi ya. Kita melakukannya di setiap minggu kelima kita ada perjamuan kasih. Jemaat-jemaat membawa makanan masing-masing. Ya tidak dipaksakan Bapak Ibu. Ya siapa yang diharapkan bisa membawa tapi tidak dipaksakan. Bagi yang memang tidak bisa membawa ya tidak dipaksakan. Keakraban terjalin ya, makanan-makanan yang baik sediakan, majelis dan jemaat-jemaat Tuhan membawa makanan itu adalah wadah kebersamaan kita, wadah kasih kita di dalam gereja kita. Namun oleh karena situasi pandemi ya kita tidak bisa melakukannya lagi, dan kita berharap ke depannya kita tetap bisa melakukan tradisi yang baik ini ya. Makan mie goreng, bala-bala, kue-kue yang beraneka ragam. Sungguh kita bisa menikmati keakraban di gereja kita di dalam momen perjamuan kasih di setiap minggu kelima. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, dalam perjamuan kasih ini ternyata berbeda di konteks jemaat di Korintus. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau belum memiliki rumah ibadah tetap, jemaat biasanya berkumpul untuk beribadah dan makan perjamuan di rumah anggota-anggota jemaat yang kaya Bapak Ibu. Nah, ini kita melihat situasi latar belakang. Dan biasanya di rumah orang kaya ini ada 2 ruangan yang dipakai untuk berkumpul, yaitu ruangan makan, dining room, dan ruangan tengah yang disebut atrium. Ada kolam air kecil. Nah, ini Bapak Ibu dari tradisi dari gereja Korintus Bapak Ibu. Orang-orang kaya yang jumlahnya lebih sedikit akan datang lebih awal dan langsung berkumpul dalam ruangan makan yang eksklusif, yang dining room Bapak Ibu. Mereka tidak mau bergabung. Ini konteks yang kita melihat ya, latar belakang dari cerita kenapa Paulus menegur jemaat di Korintus. Mereka tidak mau, yang strata sosialnya lebih tinggi, mereka tidak mau bergabung bersama-sama dengan orang-orang dari kalangan kelas menengah ke bawah yang berada di aula, di atrium. Bukan saja berkumpul secara eksklusif di ruang VIP, dining room tersebut, mereka juga langsung menikmati sendiri makanannya dan minuman yang mereka bawa. Mereka tidak mau menunggu anggota jemaat yang lain, yang umumnya adalah jemaat yang tak punya atau yang tidak mampu, untuk berbagi makanan dengan mereka. Nah, ini kasih Tuhan, bahkan Alkitab menegaskan ketika mereka makan minum sampai mabuk. Luar biasa situasi pada saat itu. Alkitab mencatat mereka makan minum dan mereka makan sampai mabuk. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jadi sementara mereka kekenyangan, jemaat yang lain tidak membawa makanan serta rela berdiri dengan perut kosong. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kebiasaan saling berbagi makanan dalam perjamuan kasih ini adalah suatu hal yang umum dilakukan juga oleh orang tidak percaya dalam ibadah mereka. Namun ironis, justru di dalam gereja Tuhan yang tadi istilah jemaat, kumpulan orang-orang percaya ya, di gereja Tuhan sendiri, suatu hal yang bahkan telah menjadi kebiasaan umum ini justru tidak dilakukan yang baiknya. Ada eksklusif ya, yang baiknya tidak dilakukan. Namun kasih oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nah apa yang dilakukan jemaat Korintus ini mendapat kecaman dari Paulus. Kenapa? Dia yang mendirikan jemaat tersebut. Dia yang mendoakan, yang merintis. Nah, di ayat 20, Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan itu bukanlah perjamuan Tuhan. Eksklusivisme, kalangan elit, ya, dan sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh para orang yang stratanya lebih tinggi ini dikecam Paulus. Bukan saja karena akan membawa dampak tidak sehat dalam kehidupan jemaat itu, namun juga karena sikap yang demikian jelas bertentangan dengan makna perjamuan kudus yang sedang mereka rayakan itu. Nah, ini kebiasaan mereka sebelum perjamuan kudus.
Mereka melakukan perjamuan kasih. Nah, ternyata ada gap-gap yang orang-orang stratanya lebih tinggi, mereka makan di ruangan khusus, yang lebih rendah menengah ke bawah di ruangan yang lain, Bapak Ibu. Dan mereka makan bahkan tidak menunggu jemaat-jemaat yang lain yang memang tidak mempunyai apa-apa. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ini situasi, background, latar belakang dari teks yang kita baca ini. Sehingga Paulus menegaskan kembali bahwa dalam konteks ini Paulus mengutip kembali perkataan Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhirnya dengan murid-muridnya untuk mengingatkan jemaat Korintus akan makna dari perjamuan kudus yang sedang mereka rayakan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, 24, 25 tentang perjamuan kudus yang ditegaskan, yang diterangkan oleh Paulus, dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Nah, perjamuan kudus yang tidak mau ditegaskan, diingatkan kepada jemaat Korintus adalah itu merupakan perintah Tuhan. Bukan karena Paulus, tapi karena perintah Tuhan, ajaran Tuhan yang harus dilakukan. Harus kekudusan dijaga, harus persekutuan ditegaskan. Ini yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka menyelewengkan makna perjamuan kudus. Mereka ternyata ada aspek menyelewengkan antara sosial di jemaat pada saat itu. Ada gap antar jemaat. Paulus mengingatkan perjamuan kudus maknanya adalah perintah Tuhan. Dan itu dimaknai oleh persekutuan bersama dengan orang beriman. Namun dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa membaca ayat 23 sampai dengan ayat 25 ya, bahwa perjamuan kudus itu adalah dirayakan untuk mengingat akan karya Kristus. Paulus mendapatkan itu dari perintah Tuhan, bukan karena kemauan Paulus. Dia meneruskan perintah Tuhan. Makanya dikatakan telah kuterima dari Tuhan, ya, kuteruskan kepada jemaat Korintus. Itu merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap jemaat, oleh setiap orang percaya. Makanya makna perjamuan kudus itu untuk mengingat karya Kristus yang bukan saja telah menyelamatkan mereka, namun juga telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah di antara mereka dan membuat mereka menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Itulah makna perjamuan kudus yang ingin dikobarkan kembali oleh Paulus, menegur jemaat di Korintus yang konflik, yang pecah sebagai keluarga Allah. Namun dikasih oleh Tuhan, ketika mereka memakan roti dan minum cawan, mereka mengingat akan tubuh Kristus yang telah diserahkan dan darahnya yang telah dicurahkan bagi mereka. Kristus telah memberi dirinya untuk menyelamatkan dan mempersatukan mereka. Inilah semangat memberi diri. Inilah semangat berbagi yang harus mereka teladani ketika mereka merayakan perjamuan kudus. Paulus sangat mengecam jemaat Korintus karena bukannya semangat berbagi yang mereka praktekkan. Sebaliknya mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Tidak ada kasih di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan. Perjamuan kasih, namun tidak ada kasih yang mereka lakukan pada saat itu. Sikap eksklusif dan tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh jemaat Korintus ini sangat kontras dengan kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 yang mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah makna perjamuan kudus, Bapak Ibu. Bukan sekedar mengingat karya kematian ketika Yesus mengadakan perjamuan akhir dengan para murid menjelang kematiannya, menjelang dia dieksekusi, disalibkan. Bukan sekedar mengingatkan, tapi Yesus ada persekutuan dengan murid-murid. Ada makna persekutuan, ada makna kedekatan satu sama lain. Dan jemaat Korintus membalikkan fakta itu. Eksklusif, kepentingan diri yang ditonjolkan. Dan Paulus menegaskan kembali dalam suratnya di Korintus untuk mengecam, menegur
jemaat di Korintus. Namun kasih oleh Tuhan, kita perlu menghayati ini Bapak Ibu. Perjamuan kudus yang kita lakukan, baik itu tanggal 1 Januari, Jumat Agung, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Desember, Advent yang pertama. Kembali lagi tanggal 1 Januari, Bapak Ibu, maknanya bukan hanya sekedar kita mengingat lambang kematian Kristus, menegur, menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Bukan hanya sekedar mengingat tubuh dan darah Kristus, kematiannya dikasih untuk kita, menyelamatkan kita. Tapi dan makna persekutuan tubuh Kristus, jemaat di dalamnya. Selama ini kita hanya merenungkan, kalau kita melakukan perjamuan mungkin hanya sekedar kita melihat karya besar Kristus, kematiannya untuk menyelamatkan hidup kita. Tapi saya juga ketika merenungkan bagian ini, Bapak Ibu, ternyata saya terenyuh mendapat sesuatu yang lain. Karena saya sebagai pendeta menyampaikan dan memandu kita dalam melakukan perjamuan kudus, itu mungkin hanya kita melihat sisi pengorbanan Kristus, mati dari kayu salib untuk menebus kita. Tapi ternyata ketika disodorkan, dipaparkan oleh Paulus konteks dari jemaat Korintus, ternyata lebih dalam lagi. Sebelum mereka melakukan perjamuan kudus, mereka ada perjamuan kasih yang dimaknai adalah persekutuan jemaat keluarga Allah sebagai orang-orang beriman yang diselewengkan oleh jemaat Korintus. Dan kita tidak mau terjadi di gereja kita. Saya percaya Bapak Ibu, perjamuan kasih yang kita lakukan di minggu kelima, bahkan juga perjamuan kudus yang kita lakukan, mari kita maknai ini lebih dalam lagi. Ternyata ada persekutuan yang erat bersama dengan orang percaya di dalamnya. Ada komitmen untuk berbagi di dalamnya. Ada komitmen untuk tidak mementingkan diri sendiri di dalamnya. Luar biasa. Bukan sekedar kita mengingat karya Kristus yang berbagi bagi kita, kasihnya dibagikan bagi kita. Tapi kita ternyata diingatkan oleh Tuhan pola berbagi yang Yesus lakukan dari sorga turun ke bumi, menderita mati untuk kita. Dia berbagi kasih untuk kita. Dan kita diingatkan ternyata pola ini juga harus kita lakukan. Perjamuan kudus juga bermakna untuk kita melihat orang di sekitar kita seperti apa, berbagi kehidupan dengan orang lain. Jemaat terkasih Kristus, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan dan mendorong kita. Setiap kali kita beribadah, menyampaikan firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, memberikan persembahan, kita melayani, tidak boleh ada egois dalam hati. Demi untuk diri kita sendiri dan bagi diri kita sendiri. Semua itu untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam satu tubuh Kristus, jemaat Allah. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kiranya dalam momen ibadah dan perjamuan kudus hari ini, kita dibawa untuk menghargai peristiwa pada malam Yesus melakukan perjamuan yang terakhir itu. Bahkan dalam konteks kita adalah perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Ia mengasihi kita dan kasihnya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tubuhnya yang dipecah-pecahkan, darahnya yang dicurahkan menjadi karya yang nyata dari kasihnya kepada kita. Sehingga kita mau simpulkan Bapak Ibu, perjamuan kudus membuat kita sama di hadapan Tuhan. Satu sama lain sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih benar, dan tidak ada yang lebih salah. Karena dengan roti yang sama yang kita makan, anggur yang sama yang kita minum, kita ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Pengorbanannya untuk kita, menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dia berbagi hidupnya, mati untuk menyelamatkan hidup kita.
Inilah yang kita mau lakukan di dalam ibadah kita, di dalam momen perjamuan kudus. Mengingat kebaikan kemurahan Tuhan dan juga mengaplikasikan firman Tuhan, memberitakan kematiannya dan juga berbagi hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita dalam satu tubuh, yaitu jemaat Kristus, kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah firman Tuhan ini memberkati kami. Sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami dimaknai oleh firman Tuhan. Menghargai karya Kristus, menghormati karyamu, penebusanmu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami butuh diuji oleh Tuhan. Apakah kami selama ini tertib dan berusaha hidup memuliakan Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kami bersyukur firman Tuhan ini menerangi kami. Ada makna yang baru, makna persekutuan yang erat antara jemaat Tuhan, makna persekutuan yang dalam antara saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini Bapa, yang bergumul dengan virus corona. Tetap kami mendoakan supaya dijamah, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Jemaat-jemaat yang bergumul dengan pekerjaan ekonomi, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Jemaat yang bergumul dengan keluarga-keluarga, yang bergumul dengan anak, pendidikan anak-anak yang mulai dilaksanakan di tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Ini doa kami, berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Tolong negeri kami yang terkasih ini, supaya negeri kami ini tetap ada dalam berkat anugerah-Mu. Di tengah-tengah situasi ini, pemerintahan negara kami diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus secara online. Bapak Ibu ada di rumah-rumah, saya akan pimpin kita melalui rekaman yang ada, dan saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Baik saya sebagai pemandu, Bapak Ibu, bahkan juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan akan memberkati perjamuan kudus kita meskipun secara online. Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu titah dan arti perjamuan kudus. Demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Dia, kita menerima ini sebagai tanda dan materai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, perjamuan kudus berarti
Yang pertama, Tuhan Yesus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Yang kedua, Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita, Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Yang ketiga, Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri, supaya kita memuliakan Allah melalui perjamuan kudus yang menguatkan dan menghibur, maka perlulah masing-masing memeriksa diri sendiri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari Dia saja. Hendaklah masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan, mati dan yang telah bangkit? Hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia, penolakan dan penerimaan. Barang siapa yang menyadari dosanya serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nasihat ini ditunjukkan kepada mereka yang masih ingin terus hidup di dalam dosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini diperhadapkan kepada kita bukan untuk mendukacitakan hati kita yang pecah, seolah-olah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita memuliakan perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tapi jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita, serta melakukan keinginan yang jahat dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita atau kelemahan kita tidak akan menjadi rintangan bahwa Allah menerima kita dalam anugerahnya. Namun demikian, bagi saudara-saudara yang belum dibaptis dewasa atau belum disidi, mohon menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus secara online ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini, makan roti dan minum anggur. Namun sebelumnya saya akan pimpin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami memuji dan menyembah Engkau karena kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi yang memang sangat sulit saat ini Tuhan, kami rasakan, kami bersyukur, kami bisa menikmati ibadah dan secara khusus mengikuti perjamuan kudus tengah tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, baik hamba-Mu di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing mengikuti perjamuan kudus ini secara online. Kiranya diberkati oleh Tuhan, hati kami disiapkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini ya Bapa. Dan Engkaulah yang terus memberkati kehidupan kami masing-masing ketika kami menikmati roti dan anggur sebagai simbol akan kasih sayang Tuhan, pengorbanan Kristus atas kehidupan kami. Biarlah senantiasa Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semuanya telah tersedia. Saya mengambilnya dan telah membagikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur. Saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu mengambil sikap berdoa masing-masing. Berdiri dan mengambil sikap berdoa beberapa detik. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk menikmati roti dan anggur. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya mengangkat roti kita di tangan kanan. Mari kita bersama-sama memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mengangkat anggur kita bersama-sama. Kita meminumnya bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa, mengucap syukur atas perjamuan kudus di minggu ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa menikmati roti dan anggur sebagai simbol betapa luar biasanya pengorbanan Kristus atas hidup kami. Darahmu yang tercurah di atas kayu salib, tubuhmu yang tersayat-sayat demi menebus dan memerdekakan hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pengorbananmu di atas kayu salib menyelamatkan kehidupan kami yang berdosa ini Tuhan. Dan di minggu ini Tuhan kami bersyukur bisa menikmati perjamuan kudus bersama-sama meskipun secara online. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau terus memperbarui kehidupan kami. Engkau terus menolong kami satu persatu, memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, menyerahkan situasi di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong pergumulan bangsa kami Tuhan. Bukan hanya bangsa kami, bahkan dunia ini Bapa. Berperang melawan virus corona. Kami berdoa secara khusus kami masing-masing. Tuhan berikan kami pertolongan-Mu. Tuhan jaga lindungi kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah terpapar virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah satu persatu mereka. Sembuhkan mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami nyerahkan pemerintahan negara kami, kiranya Tuhan tolong mereka, instansi-instansi yang ada, masyarakat yang ada, supaya bersama-sama bergotong royong, saling bersama-sama untuk memutus mata rantai virus corona ini Tuhan. Doa kami ya Bapa, supaya ke depannya kami merindukan pemulihan bangsa kami ini terjadi, dan kami bersama-sama dimerdekakan oleh virus corona di Indonesia ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat-jemaat yang bergumul dengan situasi ekonomi, pekerjaan, keluarga. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Ini kami bersyukur buat perjamuan kudus di siang hari ini. Di minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan kami muliakan di segenap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan melanjutkan ibadah masing-masing secara online. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 sampai 18. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Walaupun secara online, biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami
Puji-pujian yang kami naikkan kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu biarlah meneguhkan kami dan menguatkan kami, juga mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, di kesempatan hari ini kami juga boleh melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya ini juga boleh mengingatkan kami akan kasih dan juga anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami, walaupun nilainya sangat kecil Tuhan, tapi kiranya Tuhan memberkati dan juga menerima persembahan kami ini, dan biarlah dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di gereja di mana kami saat ini beribadah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap situasi dan juga pandemi yang saat ini belum berakhir. Biarlah kasih dan juga pemeliharaan Tuhan tetap boleh dirasakan oleh seluruh jemaat Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita kembali melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.